Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 5, Sloka 12. Lanjutan instruksi Narada kepada Vyasadeva. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya dicantumkan di deskripsi. Sloka 12. Naiskarmyam apyachuta bhava varjita nasobhate jnanam alam niranjanam kuta puna saswat abadram ishware nacharpitam karmayat apyakaranam. Pengetahuan keinsapan diri, kendati bebas dari segala kecenderungan duniawi, nampaknya tidak baik jika tanpa mengandung pengertian tentang yang tak pernah gagal, Tuhan. Jadi, apa gunanya kegiatan berpahala yang sudah pasti akan menyakitkan dari sejak awal dan bersifat sementara, jika kegiatan itu tidak digunakan untuk pelayanan suci kepada Tuhan? Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bukan sastra biasa yang mengosongkan pemujaan suci kepada Tuhan saja yang dipermasalahkan. Bahkan sastra Weda dan spekulasi soal Brahman yang impersonal pun, jika itu tanpa diiringi ibadah pelayanan suci. Jika spekulasi soal Brahman yang impersonal pun dikritik atas dasar tersebut, apa yang dapat dikatakan mengenai kegiatan duniawi yang mengharapkan pahala yang bukan bertujuan memenuhi tujuan ibadah pelayanan suci? Pengetahuan spekulatif dan pekerjaan yang berpamrih tak akan mengantarkan seseorang kepada tujuan kesempurnaan. Kegiatan yang berpamrih yang merupakan kesibukan hampir semua orang selalu menyakitkan, baik mulai dari awal maupun di penghujungnya. Pekerjaan tersebut hanya akan membuahkan hasil apabila ia dijadikan takluk kepada pelayanan suci kepada Tuhan. Dalam Bhagavad Gita juga ditegaskan bahwa hasil pekerjaan yang berpahala dapat dipersembahkan sebagai ibadah pelayanan suci kepada Tuhan. Jika bukan demikian, maka pekerjaan tersebut akan membawa seseorang ke dalam ikatan material atau duniawi yang dibenarkan menikmati. Kerja yang berpahala adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, apabila pekerjaan tersebut digunakan untuk kepuasan indera makhluk hidup, maka pekerjaan itu menjadi sumber kesulitan yang parah. Selanjutnya, Sloka 13. Atho maha bhagavan amogadrik suci srawa satyarato drita vrataha urukrana masya keli kanda muktaye samadhinanu smaratat vicestitam. Artinya, wahai Vyasadeva, penglihatanmu sempurna sepenuhnya, kemasyuranmu tidak bernoda, engkau teguh dalam memegang sumpah dan mantap dalam kejujuran. Karena itu, engkau dapat berpikir tentang kegiatan Tuhan dalam meditasi demi pembebasan orang banyak dari segala belenggu material. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Karena insting, umumnya orang-orang memiliki satu rasa terhadap sastra. Mereka ingin mendengar dan membaca sesuatu tentang apa yang belum dikenal dari sumber yang otoritatif. Namun niat mereka disalahgunakan oleh sastra yang tidak menguntungkan, yang penuh dengan pokok persoalan kepuasan indrawi. Sastra tersebut berisikan berbagai jenis sanja duniawi dan kurang lebih di bawah pengaruh maya, dengan kepuasan sebagai tujuan akhir. Meskipun sastra tersebut tidak berharga menurut arti istilah yang sebenarnya, namun dihiasi dengan berbagai cara untuk menarik minat orang yang kurang cerdas. Dengan demikian, makhluk yang tertarik semakin terikat dalam perhambaan duniawi tanpa harapan pembebasan selama beribu-ribu generasi. Sri Narada Resi yang terbaik di antara para Vaishnava bermurah hati kepada korban-korban yang bernasib malang akibat sastra yang tak berharga tersebut. Karena itu, Narada menasihati Sri Vyasadeva agar menyusun sastra suci yang tidak hanya menarik tetapi juga dapat sungguh-sungguh membawa pembebasan dari segala jenis belenggu. Sri Vyasadeva atau para utusan beliau memiliki kualifikasi yang baik karena mereka dilatih untuk melihat hal-hal dalam perspektif yang benar.
Srila Vyasadeva dan para perwakilannya adalah jernih dalam berpikir hasil dari pencerahan spiritual mereka, teguh memegang sumpahnya, hasil dari ibadah pelayanan sucinya, dan berkemampuan untuk menyelamatkan roh-roh yang jatuh yang sedang bertambah merana dalam kegiatan duniawi. Roh-roh yang jatuh itu ingin sekali menerima keterangan baru setiap hari. Para rohaniawan seperti Vyasadeva atau Narada dapat menyediakan berita yang tak terhingga dari dunia spiritual bagi orang-orang yang menikmatinya. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa dunia material sebagai dari seluruh ciptaan dan bahwa bumi ini hanya sebagian dari sekecil. Saya ulang. Sebagian dari seluruh ciptaan dan bahwa bumi ini hanya sebagian kecil dari seluruh dunia material. Ada beribu-ribu sastrawan di seluruh dunia dan mereka telah mereka-reka ribuan karya sastra sebagai penerangan bagi orang banyak selama beribu-ribu tahun. Sayangnya tak satu pun di antara karya-karya sastra tersebut membawa kedamaian dan ketentraman di dunia. Ini disebabkan oleh adanya kehampaan spiritual dalam sastra tersebut. Karena itu sastra Weda, terutama Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam, yang secara khusus direkomendasikan untuk umat manusia yang sedang menderita agar membawa pengaruh yang diinginkannya, yaitu pembebasan dari kesengsaraan belenggu material yang menggerogoti bagian hidup dari energi manusia. Bhagavad Gita adalah amanat sabda Tuhan Sri Krishna sendiri yang ditulis oleh Vyasadeva. Srimad Bhagavatam adalah sejarah transendental kegiatan Tuhan Sri Krishna yang sama. Hanya dua sastra tersebut yang dapat memuaskan hasrat makhluk hidup untuk meraih kedamaian dan pembebasan yang kekal dari kesengsaraan. Karena itu, Srimad Bhagavatam dimaksudkan untuk semua makhluk hidup di seluruh alam semesta agar bebas secara total dari segala jenis ikatan material atau duniawi. Sejarah-sejarah transendental kegiatan Tuhan tersebut hanya dapat diuraikan oleh roh-roh yang telah mencapai pembebasan seperti Vyasadeva dan para wakilnya yang bona fide yang bergabung sepenuhnya dalam pelayanan kasih transendental kepada Tuhan. Hanya para pencinta Tuhan seperti itulah kegiatan dan sifat transendental Tuhan bisa diwujudkan secara otomatis melalui ibadah pelayanan suci. Tak seorang pun yang dapat mengenal ataupun menguraikan perbuatan Tuhan, kendati mereka bertahun-tahun berspekulasi tentang hal tersebut. Uraian Srimad Bhagavatam begitu tepat dan akurat sehingga apapun yang diramalkan sekitar 5.000 tahun silam oleh sastra mulia ini saat ini menjadi kenyataan sesuai ramalan tersebut. Karena itu, visi dari penulisan Bhagavatam adalah menjangkau masa lampau, sekarang maupun masa mendatang. Orang yang telah mencapai pembebasan seperti Vyasadeva sempurna bukan hanya dalam kekuatan visi serta kearifan beliau, namun juga termasuk dalam hal menerima melalui mendengar, berpikir, merasakan, serta segala jenis indera lainnya. Orang yang telah mencapai pembebasan memiliki indera yang sempurna. Seseorang dapat melayani sang pemilik indera Hrisikesa, Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, hanya dengan indera yang sempurna. Karena itu, Srimad Bhagavatam adalah uraian yang sempurna tentang personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Sempurna oleh tokoh yang serba sempurna, Srila Vyasadeva, penyusun Weda. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh dengan keberuntungan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.